Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nur Triana Arisdiani, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, saya ucapkan selamat pagi Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah HIV. Serta teman-teman semua, saya ucapkan selamat pagi. Tak lupa, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada acara diskusi pagi hari ini dengan tema penyalahgunaan nafsah pada kalangan remaja. Dan saya mohon kepada pemateri untuk bisa mempersiapkan diri dan mempersiapkan materi yang nanti akan disampaikan. Tak lupa, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad SAW, sehingga kita semua dapat melaksanakan diskusi pada pagi hari ini dengan suatu halangan apapun. Untuk memulai acara diskusi pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan saya Naimatul Rizkiah. Di sini, saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini dari awal sampai akhir nanti. Sebelum masuk pada acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Antara lain, acara yang pertama, pembukaan dengan membaca bacaan basmalah yang tadi sudah kita baca di awal. Acara yang kedua yaitu penyajian materi. Untuk pemaparan materi, saya berikan waktu 10 menit kepada pemateri kita. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang akan saya bagi menjadi 2 termin, setiap termin 1 penanya. Dan dimohon kepada teman-teman semua sebelum bertanya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Acara yang terakhir yaitu penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi acara yang kedua, yaitu penyampaian materi oleh pemateri kita yaitu Mbak Seli Prasasti dan Mbak Melani Kusumadewi. Saya persilakan kepada Mbak Seli untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu dan nanti langsung saja dilanjutkan oleh Mbak Melani Kusumadewi. Silakan Mbak Seli, bisa dimulai. Selamat pagi adik-adik, perkenalkan nama saya Sally Prasasti yang akan memberikan materi penyuluhan mengenai mendeteksi secara dini penyalahgunaan nafsa pada remaja. Sebelum saya mulai, apakah ada yang tahu apa itu narkoba? Kalau misalnya ada yang tahu bisa angkat tangannya yuk. Saya tahu Mbak, narkoba itu obat-obatan terlarang. Iya, benar sekali yang dikatakan oleh Dek Dita. Ayo kita semua beri tepuk tangan untuk Dek Dita. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari nafsa itu tersendiri. Nafsa adalah kependekan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Gimana zat nafsa tergolong zat psikoaktif? Yang dimaksud dengan zat psikoaktif adalah zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Tetapi tidak semua zat psikoaktif disalahgunakan. Misalnya obat antipsikotik dan obat antidepresi tidak mempunyai potensi disalahgunakan. Selanjutnya saya akan menyebutkan tanda ketergantungan nafsa. Yang pertama itu keinginan kuat untuk memakai nafsa. Kemudian yang kedua tidak dapat mengendalikan pemakaiannya. Kemudian yang ketiga toleransi dosis makin tinggi. Kemudian yang keempat gejala putus zat. Yang kelima tidak dapat meningkatkan kesenangan hidup lain. Yang keenam
tetap menggunakan nafza walaupun sakit berat akibat nafza. Selanjutnya, ciri-ciri remaja yang resiko tinggi menjadi penyalahgunaan nafza. Yang pertama itu mempunyai rasa rendah diri, kurang percaya diri, citra diri yang negatif. Kemudian yang kedua, mempunyai identitas gender yang kabur. Yang ketiga, diliputi perasaan yang sedih, depresi, atau cemas. Kemudian yang keempat, memiliki kecenderungan melawan aturan, nilai, dan norma. Kemudian yang kelima, cenderung melakukan perbuatan yang penuh resiko bahaya besar. Kemudian yang keenam, kurang religius. Kemudian yang ketujuh, bergaul dengan penyalahgunaan nafza. Dan yang terakhir yaitu kurang memiliki motivasi belajar. Kemudian, cara mengenali mereka yang sudah menyalahgunakan nafza. Yang pertama itu, perubahan kebiasaan tidur. Misalnya, kalau siang itu tidur, kemudian kalau malam itu begadang. Terus kalau sudah tidur itu susah dibangunkan. Kemudian sering mengantuk kalau sedang berada di kelas. Kemudian yang kedua, perubahan selera makan. Yang ketiga, sering pergi hingga larut malam atau tidak pulang ke rumah tanpa memberitahu keluarga. Kemudian yang keempat, banyak meminta uang untuk keperluan yang tidak jelas dan suka berbohong, terutama kepada orang tua. Kemudian yang kelima, mudah tersinggung atau marah dan suka berkelahi karena pengaruh heroin, ketakutan dan curiga, pengaruh sabu-sabu, bicara cadel, terus kalau berjalan itu sempoyongan. Dan solusi penyalahgunaan nafza, pencegahan terhadap diri sendiri. Yang pertama, belajar untuk mengatakan tidak usah terpancing karena dibilang kuper, tidak usah selalu ingin dianggap hebat, berani, gaul, dan sebagainya. Bergaul dengan teman yang baik dan jauhi teman yang berperilaku buruk. Berpikir bahwa narkoba mengakibatkan penderitaan. Isilah hari-hari dengan kegiatan yang positif, menambah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pencegahan terhadap keluarga. Yang pertama, pengasuh anak yang baik dengan penuh kasih sayang, menambah disiplin yang baik, mengajarkan perbedaan baik dan buruk, mengembangkan kemandirian, memberikan kebebasan bertanggung jawab, dan mengembangkan harga diri anak dengan menghargai jika berbuat baik atau mencapai prestasi tertentu. Ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat sehingga membuat anak rindu untuk pulang ke rumah. Orang tua menjadi contoh yang baik, kembangkan komunikasi yang baik, memperkuat kehidupan beragama. Orang tua memahami masalah penyalahgunaan nafza agar dapat berdiskusi dengan anak. Pencegahan terhadap lingkungan sekolah. Upaya terhadap sekolah. Yang pertama, memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan nafza. Yang kedua, melibatkan siswa dalam perencanaan, pencegahan, dan penanggulangan penyalahgunaan nafza di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan bimbingan konseling. Yang keempat, penerapan kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, upaya mencegah peredaran nafza di sekolah. Yang pertama, razia dengan secara sidak. Yang kedua, melarang orang yang tidak berkepentingan untuk tidak masuk ke lingkungan sekolah. Yang ketiga, melarang siswa keluar sekolah pada jam pelajaran tanpa izin guru. Yang keempat, meningkatkan pengawasan sejak anak itu datang sampai dengan pulang sekolah. Yang selanjutnya, tingkat intervensi. Yang pertama, primer. Sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga dan nilai. Yang kedua, sekunder. Pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan atau treatment. Yang selanjutnya, tersier. Upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas fase stabilisasi antara 3-12 bulan untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat dan fase sosialisasi dalam masyarakat. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini.
Jika teman-teman ada yang ingin tanyakan pada materi hari ini, teman-teman bisa tanya pada sesi diskusi. Baik, terima kasih kepada Mbak Sally dan Mbak Melani atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nurul Atika untuk bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat kerajinan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Atika. Di sini saya akan mengajarkan beberapa cara untuk membuat kerajinan tangan untuk Bapak semua untuk mengisi waktu luang. Nah, salah satunya seperti ini, bisa dijadikan tempat pensil atau vas bunga, kemudian bingkai. Nah, yang saya ajarkan di sini yaitu membuat bingkai. Seperti ini ya. Nah, alatnya apa saja sih? Yang pertama ada beberapa potong sedotan, dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian gunting, double tip, dan kertas atau bisa diganti kertas karton maupun kardus. Nah, langkahnya seperti ini, kita potong double tip, kita tempelkan ke kertasnya ya mbak-mbak. Jadi seperti ini ya mbak ya. Kemudian double tipnya kita lepas kertasnya. Kemudian sedotannya kita tempelkan ke kertasnya, kita susun atau bisa kita ganti dengan yang lainnya. Kemudian hasilnya seperti ini, lalu kita tumpukan sedotan lainnya di atasnya. Seperti ini, kemudian kita lepas lagi. Lalu kita tempelkan lagi di atasnya menjadi dua tumpukan. Nah, hasilnya menjadi seperti ini ya mbak-mbak. Mbak-mbak bisa melakukannya di rumah. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Nurul Atika. Selanjutnya kita masuk ke sesi acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab dengan waktu 20 menit. Saya persilakan kepada teman-teman semua untuk bisa bertanya kepada pemateri kita dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Silakan, Mbak. Mbak, saya mau bertanya. Maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Pradita Fajar. Saya mau bertanya, apakah minuman keras itu bisa mendorong penyalahgunaan narkoba? Bagaimana Mbak Sally? Apakah pertanyaannya sudah bisa dipahami? Atau perlu diulang? Atau mau dijawab langsung, Mbak? Pertanyaan yang bagus banget dari Dek Dita. Saya jawab ya, tentu saja bisa, karena kalau seseorang mengkonsumsi miras secara berlebihan, orang itu akan kehilangan kesadarannya. Dan bisa jadi orang itu akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan tanpa dia sadari. Begitu Dek Dita, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, kalau semisal sudah kecanduan alkohol dan narkoba, itu apakah bisa disembuhkan? Iya, Dek Dita, masih bisa disembuhkan. Jika masih tahap awal kecanduan, akan mudah disembuhkan, asalkan jika dibarengi dengan niat si pemakai untuk berhenti. Begitu. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Tetapi mengapa pengedar narkoba lebih memilih pelajar sebagai sasaran utama peredaran narkoba, Mbak? Iya, pertanyaan yang bagus banget dari Dek Dita. Karena pelajar menjadi sasaran pengedaran narkoba, lantaran pelajar itu masih mudah dipengaruhi begitu. Dan pada fase pubertas, remaja itu sedang mencari jati dirinya. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Terus suka mencoba-coba hal yang belum pernah dia lakukan. Kemudian cenderung emosional. Kemudian itu para remaja itu ingin terlihat hebat di lingkungannya dan diakui oleh lingkungannya. Begitu, Dek Dita, apakah ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kepada teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada pemateri kita? Silakan Mbak, perkenalkan nama terlebih dahulu. Maaf Mbak, saya mau bertanya. Perkenalkan, saya Yulia Eva ingin bertanya bagaimana cara agar kita terhindar dari penggunaan narkoba. Oke, bagaimana Mbak Melani? Apakah sudah memahami pertanyaannya atau perlu diulang atau mau dijawab langsung? Ya, silakan Mbak. Langsung saja saya jawab pertanyaannya. Cara agar bisa terhindar dari penggunaan narkoba, yang pertama, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika selain alasannya pengobatan untuk terapi. Yang kedua, mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampaknya. Yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Yang keempat, melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun olahraga. Yang kelima, gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, bisa jalan-jalan sama keluarga gitu kan. Yang terakhir, jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba kalau bisa. Selain cara tersebut, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menghindari penggunaan narkoba? Untuk cara lainnya bisa mencari tahu serta menggali potensi diri dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengejar berbagai hal positif untuk berkembang diri, misalnya yang tadi yang sudah dicontohkan sama Mbak Ika, untuk mengisi waktu luang. Bagaimana jika kita diajak mengkonsumsi alkohol atau narkoba? Menolak dengan tegas ajakan untuk mengkonsumsi narkoba atau alkohol dan lebih baik untuk menjauhi karena lingkungan dan teman menjadi salah satu pemicu seseorang mengkonsumsi narkoba. Baik, terima kasih kepada Mbak Dita dan Mbak Eva telah bertanya kepada pemateri kita dan tadi sudah dijawab juga ya Mbak. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin pemateri ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman semua untuk bisa mengevaluasi apakah teman-teman sudah
memahami materi yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri? Iya, silahkan. Baik, sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Sejauh mana teman-teman bisa menangkap materi yang telah kami berikan? Coba, tadi kan saya sudah menjelaskan, tanda ketergantungan nafsu itu ada apa saja ya? Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, bisa angkat tangannya. Iya, dengan adik siapa namanya? Perkenalkan, saya Yulia Eva. Tanda ketergantungan nafsa yaitu keinginan kuat untuk memakai nafsa. Yang kedua, tidak dapat mengendalikan pemakaiannya. Yang ketiga, toleransi sudah makin tinggi. Yang keempat, gejala putus zat. Yang kelima, tidak dapat meningkatkan kesenangan hidup lain. Dan yang terakhir, tetap menggunakan nafsa walaupun sakit berat akibat nafsa. Iya, benar sekali yang sudah disebutkan oleh Di Eva mengenai tanda ketergantungan nafsa. Ayo teman-teman, kita beri tepuk tangan untuk Di Eva. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, berhubung waktunya sudah siang dan mungkin teman-teman semua ada kegiatan lain, langsung saja ya saya simpulkan mengenai diskusi pada pagi hari ini tentang penyalahgunaan nafsa pada kalangan remaja. Nafsa sendiri sering disebut dengan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif, yang merupakan suatu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, serta kesadaran seseorang menurun. Sehingga perlunya peran penting orang tua dan guru untuk memberikan pengawasan terhadap anak didiknya untuk dapat menghindari penyalahgunaan nafsa, dan perlunya mendeteksi secara dini dan pencegahan mengenai penyalahgunaan nafsa pada kalangan remaja. Demikian diskusi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sebelum kita tutup, marilah kita berikan tepuk tangan kepada pemateri kita yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya akan membagi materi yang tadi sudah kita pelajari kepada teman-teman agar dapat dipelajari kembali di rumah ya. Silakan teman-teman bisa disebarkan ke teman-teman yang di belakang. Demikian diskusi pada pagi hari ini, saya tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada diskusi pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Dan nanti insya Allah kita akan kembali lagi bertemu untuk mendiskusikan dengan tema yang berbeda tentunya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.